يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang wajib untuk kita syukuri adalah adanya nikmat keamanan di tempat kita tinggal. Keamanan yang ada di negeri kita ini, ayuhal ikhwah, adalah satu nikmat yang didambakan oleh banyak sekali kaum muslimin di belahan dunia yang lain. Keamanan ini muncul salah satu sebabnya adanya kepemimpinan di sebuah negeri. Oleh sebab itu, para ulama sering menyebutkan bahwa di saat suatu negeri tanpa pemimpin, itu efek kerusakannya akan lebih dahsyat daripada ketika dipimpin oleh pemimpin yang zalim selama 60 tahun. Dan ini dapat kita saksikan apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Timur Tengah. Dahulu saudara-saudara kita di Irak mengeluhkan tentang kepemimpinan Saddam Hussein. Ternyata sudah lebih dari 20 tahun dari turunnya Saddam Hussein dari tumpuk kekuasaan, keamanan tidak kunjung datang di negeri tersebut. Dan kerusakan yang mereka anggap sebagai kerusakan di masa kepemimpinannya itu hanya sekian persen saja dari kerusakan yang muncul semenjak dia dikudeta. Lihatlah saudara-saudara kita di Libya. Mereka dulu mengeluhkan tentang Al-Qaddafi dengan segala keluhannya. Ternyata pengkudetaan terhadap Qaddafi itu efeknya sampai saat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita di Libya. Sudah lebih dari 10 tahun, bahkan sekitar 13 tahun. Tapi tidak kunjung perubahan ke arah yang lebih baik mereka dapatkan. Tanyakan kepada saudara-saudara kita di negeri Yaman, yang mereka dulu mengeluhkan tentang kepemimpinan Ali Abdullah Saleh 33 tahun. Mereka mengeluh, mereka merasa pemimpin mereka adalah pemimpin yang zalim. Tapi semenjak dia turun hingga saat ini, sudah 13 tahun, kerusakan yang muncul berkali-kali lipat jauh lebih besar dibandingkan 33 tahun di bawah kepemimpinannya. Maka adanya pemimpin di suatu negeri itu adalah nikmat yang amat luar biasa yang harus kita syukuri. Di sana terlihat apakah dia mengikuti jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dia keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab tersebut.
Mendoakan kebaikan bukan berarti seseorang itu menjilat pemimpin. Menjilat itu jika berada di hadapannya, menyuji-muji, menyanjung-nyanjungnya, itu adalah penjilat. Tetapi mendoakan kebaikan, hal tersebut memberikan manfaat bagi yang berdoa, karena doa adalah pahala, dan ada kemungkinan perubahan ke arah lebih baik dari sosok yang didoakan. Sedangkan celaan mendatangkan dosa bagi yang mencela dan tidak akan merubah apapun bagi orang yang dicela. Tidak akan merubah apapun. Sehingga Al-Fudail Ibn Iyad dan sebagian menisbatkan ucapan ini kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah ma sayyartuha illa fil imam." Andaikan aku punya satu doa yang mustajab, maka tidak akan aku tujukan doa tersebut kecuali pada pemimpin. Ketika ditanyakan kenapa, jika engkau punya satu doa yang mustajab, engkau tujukan doa itu bagi pemimpin. Kenapa tidak untuk dirimu sendiri? Mereka mengatakan jika doa tersebut aku tujukan untuk diriku, maka kemanfaatannya hanya untuk diriku. Tidak akan melewati batasan itu. Dan betul, kita jika doakan kebaikan untuk kita mau doa apa? Doa agar usia kita diberikan keberkahan. Yang dapat manfaat siapa? Kita, keluarga kita, istri, anak, keluarga terdekat kita. Atau orang-orang yang kita kenal. Minim kemanfaatannya. Kita minta rizki yang berkah. Ketika kita dapat rizki yang melimpah, siapa yang akan mendapatkan manfaat? Orang-orang sekitar kita. Jadi kata mereka, jika doa tersebut diarahkan untuk diri mereka, kemanfaatannya itu hanya sampai kepada mereka. Akan tetapi jika doa tersebut ditujukan kepada pemimpin, fasalahul imam salahul ibad wal bilad. Tapi jika ditujukan kepada pemimpin, di saat pemimpin itu baik, akan mendatangkan kebaikan bagi negeri dan rakyat. Dengan kebijakannya, dengan keputusannya, dengan penunjukannya kepada orang-orang di sekitarnya, itu akan memberikan kebaikan bagi siapa? Bagi rakyat dan bagi negeri secara keseluruhan. Saat pemimpin mendapatkan kebaikan, maka tugas kita adalah mendoakan kebaikan bagi agar Allah berikan hidayah, agar Allah berikan taufik, agar Allah tuntun jalannya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat disayangkannya doa untuk pemimpin ini adalah sesuatu yang mulai hilang di atas mimbar-mimbar kaum muslimin. Justru rakyat lebih senang ketika mimbar diisi dengan celaan dan cacian kepada pemimpin. Padahal celaan dan cacian itu tidak akan merubah apapun. Dan sangat disayangkan banyak yang mengklaim bahwa cacian dan makian itu adalah bagian daripada kritik membangun. Enggak ada kritik membangun dengan cacian dan makian. Harus tepat pada tempatnya. Dan pemimpin ketika diberitahukan dengan peringatan secara terang-terangan dan dia pun tidak mendengar lagi, apa manfaat? Sekarang ana di sini misalkan berbicara tentang kekurangan pemimpin di hadapan Anda. Kira-kira pemimpinnya mendengar gak ucapan Anda? Terus manfaatnya? Manfaatnya minim kemanfaatan. Kalaupun dia mendengar, dia akan lebih tersinggung daripada apa? Berbahagia atas nasihat. Jangankan ke level pemimpin sebuah negara. Antum dalam level kepemimpinan di dalam keluarga saja. Jika istri menyebutkan keburukan antum di hadapan anak-anak saat antum tidak ada, kira-kira antum senang dengan perilaku istri atau marah? Ada kan? Terima kasih istriku, engkau telah menyebutkan keburukanku di hadapan anak-anakku. Ada yang seperti itu? Tidak. Pasti marah. Jika istri kita menyebutkan kekurangan kita, menasihati kita di hadapan anak-anak, kira-kira kita senang atau tersinggung?
Pasti kita katakan ada waktunya nanti kita berdua di kamar, anak-anak sedang sekolah, kita ngobrol. Bukan di hadapan anak. Ini kita baru pemimpin keluarga, nggak mau diperlakukan seperti itu. Padahal senjata tidak punya, pasukan nggak punya. Tapi kita ingin dihargai. Tanyakan ke orang yang menjadi ketua RT, ketua RW, ketua DKM. Kira-kira kalau ada ketua DKM misalkan. Kemudian ana beres khutbah Jumat, ana ambil mikrofon, kemudian saya nasihati ketua DKM di tempat ini. Begini. Kira-kira ketua DKM ini senang nggak? Jazakallah khair, nasihat antum luar biasa. Pasti tersinggung. Maka kita sendiri tidak mau dinasihati di hadapan orang banyak. Walaupun kita punya jabatan, kedudukan, apapun itu. Karena kita tahu fitrah kita mengatakan bahwa nasihat itu di hadapan wajah kita. Dan alhamdulillah sekarang ada media sosial. Hampir setiap pemimpin itu punya media sosial. Di DM lah dengan kata-kata yang baik, yang sopan. Dibaca alhamdulillah, tidak dibaca juga kita telah menunaikan kewajiban kita. Dan doakan kebaikan untuk mereka. Doakan kebaikan untuk mereka. Jika ada kesempatan untuk bisa berjumpa, bertatap muka, mengatakan secara langsung, katakan. Atau lewat orang-orang di sekitarnya. Itu lebih baik. Walhasil ya ikhwah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keamanan negeri ini. Dan salah satu sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebab adanya kepemimpinan di negeri ini, maka kita doakan kebaikan agar Allah berikan hidayah kepada pemimpin kita, diberikan taufik kepada mereka agar mereka dapat membawa kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang jadi kekurangan mereka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kekurangan tersebut. Karena prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Ahlus Sunnah wal Jamaah di hadapan rakyat menjelaskan kewajiban tentang rakyat. Di hadapan pemimpin menyampaikan kewajiban tentang pemimpin. Itu adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak mengadu domba di antara keduanya. Kan saya pernah kasih contoh, kalau kita tukar penyampaian walaupun benar, itu bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga ketika diberikan nasihat kepada pasangan suami istri. Kajian akhwat kita sebutkan kewajiban suami, kajian ikhwan kita sebutkan kewajiban istri. Itu pas ketemu, trak-trek-trok tuh Pak, akan bertengkar, masing-masing menuntut hak. Tapi kalau di kajian akhwat disebutkan kewajiban istri, di kajian ikhwan disebutkan kewajiban suami, ketemu mereka akan sibuk melaksanakan kewajibannya. Ini dalam ruang lingkup terkecil, apalagi dalam ruang lingkup yang lebih besar. Dan ingat, bukan sebuah penjilatan. Penjilatan itu kalau sanjung-sanjungan dan lain sebagainya, apalagi di hadapannya, itu adalah untuk penjilatan. Tapi menyampaikan yang hak di hadapannya, mendoakannya, itu adalah prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kita dalam manhaj tersebut. Dan pembahasan ini penting karena sebagian ikhwah kajian ikut, ngaji ikut, tapi lisannya itu tidak pernah berhenti dalam mencela pemimpin. Tidak pernah berhenti dalam mencela pemimpin. Ingat ya ikhwah, keluarnya kaum Khawarij dari kepemimpinan itu dulu bukan dengan pedang dan senjata di awalnya itu, tetapi dengan lisan. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, "A'adil ya Muhammad, adilah wahai Muhammad." Dengan lisan, bukan dengan pedang dan senjata. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid dan kita masuk dalam subbab ke-12, Ma'nal Ubudiyah wa Tajriduha. Makna ubudiyah, penghambaan, dan tajriduha. Kemarin kita telah membahas bagian yang pertama dari lafaz inni abduk, sesungguhnya aku adalah hambamu, yang mana penghambaan ini mencakup banyak hal, bahwa kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala di waktu kecil dan besar, hidup dan mati, saat kita taat, saat bermaksiat,
Saat kita sehat, saat mendapatkan musibah, dengan ruh, hati, lisan, perbuatan, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah harta kita, jiwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang dimiliki hamba adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika mengatakan inni abduk, kita mengakui bahwasannya seluruh nikmat yang kita rasakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, karena pintu kenikmatan bagi hamba ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyadari juga bahwasannya segala sesuatu yang kita lakukan sebagai seorang hamba pada hakikatnya tidak ada yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di saat kita mengatakan inni abduk, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Namun sangat disayangkan banyak di antara kita mengatakan inni abduk, aku adalah hamba-Mu, tapi poin-poin tersebut tidak kita realisasikan dalam kehidupan kita. Jadi mengatakan saya adalah hamba-Mu, akan tetapi apa yang dimiliki dari harta tidak digunakan di jalan Allah. Anggota tubuh yang Allah berikan tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Mengatakan aku adalah hamba-Mu, tapi merasa bahwa akan ada yang dapat mendatangkan kemanfaatan selain dari Allah Subhanahu wa taala, atau menolak kemudaratan selain dari Allah, sehingga masih percaya kepada benda-benda yang disebut sebagai jimat. Dia gantungkan untuk mendatangkan manfaat, biar hoki untuk menolak kemudaratan. Bahkan ada sebagian orang itu mengklaim adanya kehokian itu bukan hanya dengan benda, tapi dengan orang. Itu mulai banyak di zaman sekarang dengan penyebutan guru spiritual. Banyak. Jadi kalau ketika dia mau bekerja sama dengan seseorang, itu guru spiritualnya dia bawa tuh. Dia suruh nunggu entah di lobi hotel atau di restoran di meja sebelahnya. Udah pokoknya antum duduk, antum pokoknya support ana. Kemudian orang yang dianggap guru spiritual itu dengan jampe-jampenya menunjukkan bahwa seakan-akan dialah yang mendatangkan kemanfaatan untuk orang tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Kalau minta doakan kepada siapapun. Orang yang kita anggap doanya bisa mustajab, tawassul kepada orang soleh yang asalkan dia betul-betul soleh. Secara lahirnya itu dibolehkan, minta didoakan, tapi bukan dianggap bahwa kehadirannya itu bisa mendatangkan kemanfaatan. Selama memang tidak ada pengaruh sama sekali secara sebab yang real dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai penyebutan inni abduk, aku adalah hamba-Mu, tapi realisasinya nggak ada. Inni abduk itu punya makna yang sangat mendalam. Nah, makna ini yang harus kita amalkan. Apa yang tadi disebutkan yang pekan lalu telah kita bahas, ini coba dalam kehidupan ini kita realisasikan. Inni abduk, aku adalah hamba-Mu. Nggak akan tuh seorang hamba yang mengatakan inni abduk, kemudian dia menghinakan diri di hadapan makhluk, nggak akan. Takut kepada kefakiran, nggak akan. Kaifa takhshal faqr wa anta abdul ghani. Bagaimana takut kefakiran, kau adalah hamba dari zat yang maha kaya. Inni abduk, aku adalah hamba-Mu wahai zat yang maha kaya. Nggak akan takut yang namanya kefakiran. Maka inni abduk, cobalah kita amalkan dalam kehidupan kita, tidak hanya pengucapan dengan lisan. Kemudian di sini disebutkan, tsumma qala nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada pada tanganmu. Penyebutan nasiyati, ubun-ubun, banyak yang menanyakan kenapa tidak disebut wajahku biyadik. Wajahku ada di tanganmu. Atau unuqi fi yadik. Leherku ada di tanganmu.
Tapi kenapa penyebutan nasiyah, ubun-ubun? Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan bahwa innama khasun nasiyah li'anna al-araba tasta'milu dhalika idza wasafat insanun bidzulli wal khudu'. Penyebutan nasiyah karena adatnya bangsa Arab dulu, mereka itu ketika ingin menunjukkan tentang seseorang yang rendah, hina, tunduk kepada orang lain, itu dengan penyebutan nasiyah. Ubun-ubunnya di bawah kendaliku, ubun-ubunnya di bawah kehendakku. Ini adalah untuk penyebutan kepada orang yang hina, rendah, berada di bawah kuasa seseorang. Maka dalam lafadz doa nasiyati biyadik, ini adalah penggunaan kata yang memang familiar saat itu di tengah-tengah orang Arab untuk menunjukkan betul-betul rendahnya dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau menggunakan kata wajahku atau leherku di momentum tersebut di tengah-tengah orang Arab, kata itu kurang familiar untuk menunjukkan kerendahan dan kehinaan. Tapi nasiyah, ubun-ubun, itu adalah satu kata yang menunjukkan betul-betul rendah dan betul-betul hinanya kita. Maka ketika disebut nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, ini menunjukkan betul-betul level kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini enggak bisa melakukan apapun. Ai antal mutasarrifu fiyya tusarrifuni kaifa tasha, lastu annal mutasarrifa fi nafsi. Engkaulah yang mengendalikan diriku. Engkau mengendalikanku sebagaimana yang engkau mau, dan aku tidak punya kendali atas diriku sama sekali. Itu maknanya nasiyati biyadi. Ini yang mengendalikan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak punya kuasa, enggak bisa melakukan apapun tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yakunu lahu fi nafsihi tasarruf man nafsuhu biyadi rabbih wa sayyidi. Bagaimana seseorang mengklaim bahwa dirinya memiliki kendali atas pribadinya, sedangkan jiwanya itu ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiyatuhu biyadi, ubun-ubunnya ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu baina isbu'ain min asabihi, dan hatinya ada di antara dua jari dari jari-jarinya. Wa mautuhu wa hayatuhu wa sa'adatuhu wa syaqawatuhu wa afiyatuhu wa bala'uhu kulluhu ilaihi subhanahu. Dan kematiannya, kehidupannya, kebahagiaannya, ketidakbahagiaannya, kesehatannya, dan juga musibah yang menimpanya, semua berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa ilal abdi minhu syai'. Hamba enggak punya kuasa sama sekali, enggak punya kehendak sama sekali untuk hal tersebut. Bal huwa fi qabdati sayyidihi. Dia ada pada genggaman tuannya, ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Adhafu min mamlukin dha'ifin haqir. Dia lebih lemah daripada hamba yang lemah dan hina. Nasiyatuhu biyadis sultanin qahirin malikin lahu tahta tasarrufihi wa qahri, bal al-amru fawqa dhalik. Ubun-ubunnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, Allah yang berkehendak atas segalanya, menguasai dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan dirinya. Bahkan perkaranya lebih daripada itu. Ini gambaran saja, tetapi lebih daripada itu pada hakikatnya. Wa mata syahida al-'abdu anna nasiyatahu wa nawasiyal 'ibad kullaha biyadillahi wahdah yusarrifuhum kaifa yasha lam yakhafhum ba'da dhalik wa lam yarjuhum wa lam yunzilhum manzilatal malikin. Dan di saat seorang hamba mempersaksikan hal ini, dia menyadari bahwa ubun-ubunnya dan ubun-ubun seluruh makhluk ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala yang Allah kendalikan sebagaimana yang Allah kehendaki. Dia tidak akan pernah takut sama sekali kepada makhluk. Dia tidak akan pernah berharap kepada makhluk dan tidak akan menempatkan makhluk pada penempatan posisi sebagai raja, pemilik, enggak akan.
Kenapa kita harus berharap kepada dia? Dia ubun-ubunnya aja ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dia di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha berkehendak. Dia enggak punya kuasa apapun. Kun fayakun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya harus takut sama fulan? Kenapa saya harus berharapnya kepada fulan? Kenapa tidak takut kepada Allah? Kenapa tidak berharap kepada Allah? Kita menyadari ubun-ubun kita di genggaman Allah Subhanahu wa taala, tapi berharapnya kepada makhluk, takutnya kepada makhluk. Takut kepada makhluk. Seakan-akan makhluk inilah yang memberikan rizki kepada kita. Padahal yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah. Seakan-akan makhluklah ini yang memberikan jabatan kepada kita. Padahal yang memberikan jabatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kalau pintu rizki tersebut tertutup, sudah nggak ada harapan bagi kita untuk dapat apapun. Kalau sebab pintu rizki tersebut, dari mana saya nanti dapatkan? Ya ikhwah, pintu rizki itu banyak. Tinggal kita milih pintu mana yang mau kita buka. Jadi kalau antum tutup satu pintu rizki, antum buka pintu yang lain, akan ngalir tuh air ke sana. Coba ada air dari gayung atau dari tempat yang tinggi, antum kasih tempat itu tutup, dikasih selak beberapa. Kalau satu dibuka, air itu akan menuju jalan tersebut. Kalau selak tersebut ditutup, buka tempat yang lain, dia akan menuju tempat lain. Bahkan kalau semua ditutup, dia akan mendobrak pintu-pintu tersebut. Karena dia akan mencari posisi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau dimampetin, dia akan mendobrak. Tanggul saja bisa jebol. Konsep dalam rezeki pun sama. Jangan khawatir, antum tutup sini, buka sana, dia akan ngalir dengan sendirinya. Tinggal pilihannya kita mau buka pintu yang mana. Pintu yang muazzaz, mukarram, mulia, terhormat, atau pintu yang penuh dengan kehinaan, kerendahan, bahkan meninggalkan kewajiban, mengerjakan kemaksiatan. Kita yang memilih mau membuka pintu yang mana. Bal manzilata 'abidin maqhurin marbubin al-mutasarrifu fihim siwahum wal mudabbiru lahum ghairuhum. Jadi semua yang mengendalikan, yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida nafsahu bihadzal mashhad sara faqruhu wa daruratuhu ila rabbih wasfan lazima lahu wa mata syahida an-nas kadzalika lam yaftaqir ilaihim wa lam yu'alliq amalahu wa rajahu bihim fastaqama tauhiduhu wa tawakkuluhu wa ubudiyyatuhu. Maka siapa yang memahami tentang konsep ini, mengetahui tentang hal ini, maka dia akan menunjukkan kefakirannya, kebutuhannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak akan mengeluhkan sesuatu hambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kalau kita praktekkan konsep ini, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah, enggak akan lagi berharap kepada makhluk, meminta kepada makhluk. Ya. Tidak akan merendahkan diri di hadapan makhluk. Walihadza qala Hud liqaumihi inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Lihat dalam surat Hud ayat ke-56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah rabbi wa rabbikum. Rabbku dan Rabb kalian. Masa kita bertawakal kepada makhluk? Bertawakal kepada Allah. Karena Allah adalah Rabb kita semua. Kenapa harus kepada makhluk? Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Semua ubun-ubun makhluk di dunia ini, tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini kecuali ubun-ubunnya di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita fahami dan itu yang harus kita
amalkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai mengetahui bahwa ubun-ubun kita ada di genggaman Allah, tetapi bergantungnya kepada makhluk yang ubun-ubunnya ada di genggaman Allah. Harusnya kan tawakalnya kepada Allah, berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, dan dalam lanjutan doa yang kita bahas, madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Tadammana hadzal kalam amrayn, ahaduhuma mada'u hukmihi fi 'abdihi. Madin fiyya hukmuk, telah tetap bagiku hukum. Adlun fiyya qada'uk, dan adil takdirmu yang telah engkau takdirkan. Ini ya ikhwah, penggunaan kata hukum di dalam lafadz doa ini dan pemisahan antara hukum dan qada ini sinonim dari kata qadar. Kita pernah bahas perbedaan antara qadar dan qada. Bahwa qadar dan qada adalah sesuatu yang saat bersatu terpisah, saat terpisah dia bersatu. Seperti fakir dan miskin. Kalau dia dipisah, ya itu maksudnya. Kalau disatukan dia terpisah. Bisa dipisahkan maknanya. Qadar dan qada itu jika terpisah dia satu makna. Tapi jika bersatu dia terpisah. Qadar adalah berbicara tentang apa yang merupakan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Sedangkan qada adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari takdir tersebut. Paham bedanya? Jadi kalau qadar berbicara tentang sebelum, apa saja sebelum itu? Ilmu, kehendak, dan penulisan. Kalau qada berbicara tentang penciptaan dari sesuatu tersebut. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ada madin fiyya hukmu, telah berlaku apa yang menjadi hukummu dari takdir tersebut. Apa saja? Ilmu, kehendak, dan apa yang dituliskan. Udah, tetap. Adlun fiyya qada'uk, adil apa yang engkau takdirkan. Jadi ketika perbuatan tersebut, hal tersebut telah diciptakan, di sana kita katakan adlun fiyya qada'. Adlun fiyya qada'. Paham di sini? Paham? Baik. وهذا معنى قول نبيه هود ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ثم قال إن ربي على صراط مستقيم أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده فهو على صراط مستقيم. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah raja yang mengendalikan semua hamba-hambanya. Bahkan ubun-ubun mereka ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan segala yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa ala siratim mustaqim wa huwal adlul ladzi yatasarrafu bihi fihim. Allah berada di atas siratal mustaqim yang maknanya adalah berada dalam keadilan di saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan hamba-hambanya. Jadi tidak berbuat kezaliman sedikit. Walaupun ubun-ubun kita ada di genggaman Allah, kita berada di bawah kehendak Allah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi kita sebagai makhluk. Maka ketika disebutkan di dalam ayat ke-56 dari surat Hud ini, ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku berada di atas siratal mustaqim. Maknanya adalah berada di dalam keadilan di saat mengendalikan hamba-hambanya. Jadi tidak berbuat kezaliman sedikit pun. Fahuwa ala siratin mustaqim fi qawlihi wa fi'lihi wa qada'ihi wa qadari wa amrihi wa nahyi wa thawabihi wa iqabihi.
fa khabaruhu kulluhu sidqun wa qada'uhu kulluhu 'adlun wa amruhu kulluhu maslahatun walladzi nahaa 'anhu kulluhu mafsadatun walladzi nahaa 'anhu kulluhu mafsadatun wa thawabuhu liman yastahiqqu ath-thawab bi fadlihi wa rahmatihi wa iqabuhu liman yastahiqqu al-iqab bi 'adlihi wa hikmatihi. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala berada di atas siratal mustaqim dalam ucapan dan perbuatan, dalam firman dan perbuatan, dalam takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, dalam perintah dan larangannya, dalam pemberian ganjaran dan hukumannya. Dan semua apa yang Allah firmankan adalah benar, yang Allah takdirkan semuanya adil, yang Allah perintahkan semuanya maslahah, yang Allah larang semuanya dapat menimbulkan kerusakan. Dan Allah memberikan ganjaran bagi siapa yang berhak mendapatkan ganjaran dengan keutamaan dan rahmat dari Allah, dan menghukum siapa yang berhak mendapatkan hukuman dengan keadilan dan hikmah dari Allah. Itu harus kita yakini. Harus kita yakin. Jadi Allah ketika melarang sesuatu itu bukan berarti membatasi kita untuk hidup bahagia, enggak. Tetapi justru maslahat untuk kita agar kita dapat hidup bahagia. Allah melarang hal-hal yang Allah larang dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi Muhammad SAW itu untuk kemaslahatan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran bagi kalian itu agar kalian susah. Enggak. Al-Quran itu diturunkan dengan segala peraturan di dalamnya itu agar kita bahagia. Allah melarang kita berzina, Allah melarang kita berjudi, Allah melarang kita meminum khamr, bukan agar kita hidup terkekang, tapi agar kita hidup bahagia. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Al-Quran itu tidak kami turunkan untuk kalian hidup susah. Enggak, untuk kalian hidup bahagia. Ini dilarang agar kalian hidup bahagia. Yang dibolehkan agar kalian hidup bahagia. Tapi kadang kita, khususnya anak-anak yang masih berusia muda, bersuudzon dalam bab tersebut. Seakan-akan Islam ini dalam benak mereka ini mengekang mereka. Mereka tidak tahu bahwa efek dari kemaksiatan yang mereka lakukan itu akan menghancurkan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Mereka akan tersiksa, mereka akan tidak hidup dalam kenyamanan. Karena apa? Karena mereka tidak mau tunduk kepada apa yang Allah perintahkan. Yang paling tahu tentang hati kita adalah Allah. Yang tahu tentang sumber kebahagiaan kita adalah Allah. Yang tahu tentang sumber kesulitan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang hal-hal yang dilarang dalam syariat itu untuk menjadikan hati kita bahagia. Bahagia, bukan jadi susah. Jadi jangan pernah berpikiran negatif. Wah, saya dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh. Kan banyak orang sekarang ketika melihat keistiqomahan itu menganggapnya sebagai sesuatu yang mengekang bagi mereka. Tanya anak-anak muda, seakan-akan wanita muda, akhwat, ketika disuruh untuk berjilbab, mereka tuh seakan-akan melihat di jilbab ini jadi membatasi kebebasan mereka. Mereka akan sulit bahagia jika berjilbab yang syar'i. Mereka akan sulit bahagia jika istiqomah. Ini adalah kesalahpahaman yang harus difahamkan oleh orang tua kepada anak-anak. Bahwa di saat engkau istiqomah itu engkau akan bahagia yang sangat luar biasa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang berpaling dari berzikir kepada Allah akan hidup dengan kesempitan. Jangan dibalik. Seakan-akan ketika taat dengan agama itu enggak bahagia. Jangan dibalik. Tanamkan itu kepada mereka. Allah telah menjelaskan dalam surat Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Maka seorang hamba ketika mengatakan madin fi hukmuk adlun fi qada'uk, di sana harus ada kesadaran dalam dirinya bahwa semua yang Allah takdirkan itu baik. Semua yang Allah tetapkan dari hukum itu baik. Tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak ada yang buruk. Semuanya istimewa. Semuanya penuh dengan keadilan, hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini subbab berikutnya
Al-qadaru bainal ifrat wat tafrid. Takdir di antara orang-orang, di sana diterjemahkannya apa? Ifrat wat tafrid? Enggak ada penjelasan, enggak. Takdir Allah saja. Ya. Jadi ifrat dan tafrid ini biasanya penyebutan untuk yang berlebih dan kurang gitu. Jadi kita nih harus memahami takdir Allah ini dengan pemahaman yang benar. Karena kalau salah bisa over, akhirnya bisa keseleo juga, kurang juga bisa keseleo. Ya. Jadi harus ada di tengah-tengah sesuai pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan jadi Jabriyah, jangan jadi Qadariyah. Jabriyah yang dia meyakini semuanya telah Allah tetapkan, sehingga manusia itu tidak memiliki pilihan, sehingga manusia itu tidak berhak untuk dihukum atas kesalahannya. Ada juga Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah nggak tahu apa-apa sebelum terjadinya sesuatu. Jadi kita nggak boleh sana, nggak boleh sini. Harus berada di pertengahan, akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ya ikhwah, kalau kita tidak memahami dengan benar tentang akidah ini, salah dalam memahaminya, ini akan berpengaruh kepada keislaman kita. Dulu ada yang bertanya kepada para sahabat. Dia bertanya kepada beberapa sahabat tentang pemahaman takdir ini. Maka ditekankan bahwa jika engkau keliru dalam perkara takdir, mau engkau menafkahkan satu gunung Uhud emas di peperangan di jalan Allah saja, itu nggak akan manfaat untuk penting tentang perkara takdir. Yang mana Abdullah bin Umar mengatakan bahwa beliau berlepas diri dari kelompok Qadariyah. Berlepas diri, artinya nggak merasa Qadariyah itu dari golongan umat Nabi Muhammad SAW. Golongan yang sangat-sangat menyimpang, sampai berlepas dirinya Abdullah bin Umar. Maka jangan sampai keliru dalam perkara takdir. Ya, jangan sampai keliru dalam perkara takdir. Wa farraqa bainal hukmi wal qadha wa ja'ala al madha lil hukmi wal 'adla lil qadha. Ini masih tentang doa tadi ya. Madin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk. Di sini dibedakan dua, al hukum wal qadha. Wa ja'ala al madha lil hukmi. Yang telah berlalu itu ditetapkannya dengan hukum. Wal 'adla lil qadha, dan keadilan dengan takdir. Fa inna hukmahu subhanahu yatanawalu hukmahu ad-dini asy-syar'i wa hukmahu al-kauni al-qadari. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala itu termasuk di dalamnya hukum dini syar'i, hukum syariat, wa hukmahul kauni al-qadari, dan hukum alam yang atau kita bisa sebut sunnatullah. Takdir kauni sudah merupakan sunnatullah. Wan naw'ani nafidhani fil 'abdi madiyan fihi. Dua hal ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan berlaku bagi seorang hamba. Wa huwa maqhurun tahta al-hukmaini qad madaya fihi wa nafadha fihi syamaba. Ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentang dua hukum ini. Mau ataupun tidak, dua hukum ini telah berlaku bagi hamba. Lakinnal hukmal kauni la yumkinuhu mukhalafatuhu wa amma dini asy-syar'i faqad yukhalifuhu. Hukum kauni itu mau tidak mau akan dia alami, terjadi. Sedangkan hukum dini asy-syar'i itu hamba mau melaksanakan atau dia tidak melaksanakan kembali kepada dirinya. Maksudnya begini ya. Hukum Allah itu ada hukum dini syar'i. Dihalalkan ini, diharamkan ini, dihalalkan ini, diharamkan ini, boleh ini, tidak boleh ini. Beribadah kepada Allah satu hari, 5 waktu, sholat, waktunya ini. Ini hukum dini. Telah Allah tetapkan. Dan kita harus menerima itu. Nggak boleh kita menolak. Nggak boleh mengatakan kenapa kita dibolehkan untuk menikah, dihalalkan, tapi dilarang berzina. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu masalah tentang diri kita. Kenapa zuhur ini 4 rakaat, maghrib ini 3 rakaat, isya ini 4 rakaat, subuh ini 2 rakaat? Kenapa? Ini telah Allah tetapkan. Peraturan untuk hamba-hamba.
Kembali kepada kita, mau melaksanakan atau tidak. Melaksanakan dapat pahala, meninggalkan mendapatkan dosa. Ini hukum dini syar'i. Ada hukum kauni, sunnatullah. Kaget. Hukum kauni, sunnatullah. Yang itu akan berjalan. Hal tersebut berjalan. Hal tersebut berjalan. Bagian daripada sunnatullah. Adanya siang, malam, sunnatullah. Nggak mungkin antum bilang, ana mah nggak mau siang, ana pengen malam aja. Ana tahan, nggak bisa. Udah sunnatullahnya seperti ada siang, ada malam. Mau nggak mau harus jalan tuh di sana. Dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana al-qada huwa al-itmam wal-ikmal wa dhalika inma yakunu ba'da mudhihi wa nufudhihi qala 'adlun fi qada'uk. Dan takdir itu adalah penyempurnaan. Oleh sebab itu setelah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kita katakan 'adlun fi qada'uk. Adil apa yang kau takdirkan. Jadi hukum ini berbicara tentang tadi masyiah, ilmu, dan tulisan. Sedangkan qada berbicara tentang al-khalq. Saat takdir tersebut diciptakan. Jadi udah berlaku semuanya. Telah Allah tetapkan. Saat Allah ciptakan, hal tersebut kita menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang maha adil dari Allah Subhanahu wa taala. Ai al-hukmu alladhi akmaltahu wa atmamtahu wa naffadtahu fi 'abdika 'adlun minka fi 'adil. Ini adalah bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia bahagia, mau sedih, mau apapun, ini adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dia tidak menyukai hal tersebut atau mencela hal tersebut. Adil. Mau dia efeknya dia bahagia tidak bahagia, ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal hukmu fa huwa ma yahkumu bihi subhanahu wa qad yasha'u tanfidhahu wa qad la yunaffidhuhu fa in kana hukman diniyan fa huwa madin fil 'abdi wa in kana qawniyan fa in naffadhahu subhanahu madha fihi wa in lam yunaffidhu in dafa anhu fa huwa subhanahu yumdi ma yuqdi bihi wa ghayruhu qad yuqdi biqada'in wa yuqaddiru amran wa la yastati'u tanfidhahu wa huwa subhanahu yaqdi wa yumdi falahul qada'u wal imdha. Khulasah dari ucapan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan sesuatu, Allah Maha Kuasa untuk menakdirkan hal tersebut terjadi. Berbeda dengan hamba, kadang berkeinginan merencanakan sesuatu tapi belum tentu dia bisa merealisasikan hal tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala atas ilmunya berkehendak atas sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak mau terjadi, tidak akan terjadi. Jika Allah ingin terjadi, pasti akan terjadi. Kun fayakun. Beda dengan manusia. Manusia ini berharap, berkeinginan, tapi belum tentu biasa merealisasikan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia rencanakan, belum tentu akan terjadi. Wa qawluhu 'adlun fi qada'u yatadammanu jami'a aqdiyatihi fi 'abdihi min kulli al-wujuh min sihhatin wa suqmin wa ghinan wa faqrin wa ladzatin wa alamin wa hayatin wa mautin wa uqubatin wa tajawuzin wa ghairi dzalik. 'Adlun fi qada'u. Adil apa yang telah engkau takdirkan. Ini mencakup apapun seluruhnya dari apa yang Allah takdirkan. Semuanya adalah bentuk keadilan Allah. Baik saat seseorang mendapatkan kekayaan ataupun kefakiran, kenikmatan ataupun rasa sakit, kehidupan ataupun kematian, hukuman ataupun di saat Allah memaafkan, dan yang selainnya. Semua adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Saat si fulan ini fakir, si fulan kaya. Jadi jangan sampai mengatakan ini harusnya enggak seperti ini nih. Orang mukmin tidak akan mengatakan demikian. Karena apa yang telah Allah takdirkan, Allah tetapkan, ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang kaya jangan si itu tuh, si itu harusnya yang kaya. Harusnya jangan si anak pertama, harusnya si anak kedua yang kaya. Allah telah menetapkan dan menakdirkan. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Jadi jangan kita yang ngatur-ngatur.
apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Semua yang Allah tetapkan adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pendapatan per bulan sekian, fulan sekian. Kita mendapatkan karunia keturunan jumlah sekian, fulan sekian. Itu adalah kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mempertentangkan hal tersebut. Apapun yang dirasakan itu kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, takdir semuanya baik dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan manusia ada yang baik, ada yang buruk. Jadi nisbat kepada fa'il bisa baik, bisa buruk. Tapi nisbat kepada Allah selalu baik. Jadi saat kita mendapatkan rasa sakit, kita naik motor nih, jatuh kita. Sakit kita. Betul? Sakit tidak? Jatuhnya kita dari motor ini adalah takdir Allah baik apa buruk? Bagi Allah ini kebaikan. Apa yang telah Allah takdirkan ini sesuatu yang apa? Tapi bagi kita yang melakukan hal tersebut bisa baik, bisa karena keteledoran kita, karena kurang keahliannya kita. Seseorang ujian, lulus tidak lulus. Ketika dia tidak lulus, baik atau buruk bagi dia? Dia nggak lulus. Dia nggak lulus ujian. Bagi pelakunya itu bisa dinisbahkan baik dan buruk. Tapi apa yang Allah takdirkan semuanya apa? Semuanya baik. Makanya suka ada muncul ucapan ini. Jika benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika salah maka itu dari ucapan, dari kekhilafan saya. Benar gak ucapan itu? Tergantung. Kalau dia mengklaim dia yang menakdirkan, buruk ucapan. Tapi yang ana tahu, orang ketika mengucapkan itu, buruk itu nisbat kepada fi'il perbuatan dia. Jadi kalau buruk itu berasal dari saya. Maksudnya apa? Dari perbuatan saya. Tapi kalau baik, semua kebaikan yang menakdirkan siapa? Allah Subhanahu. Bukan berarti orang ketika mengatakan yang buruk berasal dari saya, dia yang menakdirkan keburukan, bukan kan? Tapi orang ketika mengatakan keburukan dari saya, itu nisbat kepada fi'il dia. Bahwa kesalahan dialah keburukan itu terucap. Kesalahan dialah kesalahan lidah itu terjadi. Karena buruk itu bisa dinisbatkannya kepada fa'il. Tapi yang menakdirkan Allah Subhanahu wa taala hanya boleh kita nisbatkan segala kebaikan. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Jelas? Sama seperti ini ya ikhwah, yang kita ambil contohnya biar sama. Ketika yang anak ujian itu sama guru ya. Ketika ada anak dia mengerjakan ujian nilainya 30. Ada yang mengerjakan nilainya 70. Anak yang mengerjakan nilai 70 disebut apa? Baik. Yang 30 disebut apa? Tidak baik, buruk. Tapi guru yang memeriksa, yang ngasih nilai 70 sama 30. Boleh gak ke gurunya nih yang ngasih 30 jelek nih gurunya nih? Enggak, karena guru tuh cuma meriksa dia dari hasil ujian. Maka ketika dia memeriksa, menjalankan apa yang jadi kewajibannya, baik. Sedangkan ketika si murid dapat 30, ya salah-salah si murid 30. Yang 70 baik si murid, tapi dia nggak akan bisa dapat nilai 70 kalau yang meriksanya nggak ngasih nilai dia 70. Paham nggak sih? Jadi kalau yang nilai 70 bilang alhamdulillah, jazakallah khair Pak Guru, terima kasih. Salah nggak? Enggak. Karena yang ngasih nilai siapa? Si guru. Yang 30 kalau bilang ke guru, yang guru nggak boleh gitu dong ngasih saya 30. Aneh nggak? Yang ngerjain ujian dia kenapa nyalahin gurunya? Betul? Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi perbuatan itu kepada pribadi, keburukan itu kembalinya kepada pelaku. Tapi takdir itu pasti baik. Tidak ada yang boleh nisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menakdirkan keburukan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menakdirkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam tidak ada istilah Tuhan baik, Tuhan buruk, karena yang menakdirkan semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Majusi mereka meyakini ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk.
Oleh sebab itu kenapa kelompok Qadariyah disebut majus hadhil ummah? Kelompok Qadariyah itu disebut majusinya umat ini kenapa? Kelompok Qadariyah itu disebut majus hadhil ummah, majusinya umat ini. Kenapa? Orang Majusi meyakini ada Tuhan baik dan Tuhan buruk. Qadariyah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menakdirkan sesuatu kecuali ketika sudah terjadi. Jadi yang membuat sesuatu tersebut, yang menakdirkannya adalah masing-masing individu yang melakukan perbuatan tersebut. Allah nggak tahu, tidak menghendaki. Jadi si makhluk saja yang membuat. Jadi sebenarnya Qadariyah ini, yang gulatnya Qadariyah ini lebih parah dari orang Majusi. Kalau Majusi mengklaim ada dua Tuhan, kalau Qadariyah yang gulat itu mengklaim setiap orang itu menciptakan perbuatannya sendiri. Sama-sama dua-duanya ini mengklaim ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Cuman Majus mending penciptanya cuma dua, Allah dan selain Allah yang menciptakan keburukan. Kalau Qadariyah yang gulat ini meyakini setiap individu menciptakan perbuatannya sendiri. Lebih parah sebetulnya daripada Majus. Makanya mereka kenapa disebut majus hadhil ummah, majusinya umat ini, karena mereka mengklaim ada yang menciptakan perbuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati daripada hal tersebut. Kadangkala ya ikhwah, masalahnya ketika diramu kata-kata kelompok Qadariyah atau Jahmiyah, itu seakan-akan indah benar, keren gitu, filosof luar biasa. Tapi kalau didalami maknanya bahaya sekali. Ya, ini bahaya sekali. Saya kemarin ada lihat satu cuplikan video bapak-bapak sambil ngopi, dia menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditentukan dengan arah. Allah Subhanahu wa taala itu menyatu dengan seluruh makhluk. Allah itu adalah rasa. Orang yang komen, Masya Allah luar biasa Bapak, ini bukan sembarang Bapak, bukan sembarang. Ini akidah sangat berbahaya. Wahdatul wujud. Ini akidah yang sangat luar biasa berbahaya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dalam tubuh makhluk. Ini akidah yang juga diyakini oleh kelompok Nusairiyah, salah satu dari kelompok Syiah. Sehingga mereka sujud kepada pemimpin mereka, karena mereka mengklaim mereka bukan sujud pada pemimpin, tapi sedang sujud kepada Allah, karena mereka klaim Allah menyatu dengan pemimpin mereka. Ketika lihat komentar dari video Bapak itu ngenes. Kenapa? Nggak ada yang menentang Bapak itu. Semua komentarnya apa? Luar biasa. Betul, istimewa. Nah, maknanya apa? Umat ini krisis dalam perkara akidah. Krisis. Sampai penyimpangan wahdatul wujud saja itu diklaim sebagai sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Krisis akidah. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan dari Adlun fi Qadha di pertemuan berikutnya. Dan ana izin untuk 2 pekan ke depan karena ada perjalanan safar. Jadi kita libur dulu. Insyaallah nanti kita lanjut di tanggal 16 November ya. Tanggal 16 November. Jadi 2 pekan ini murojaah dulu. Dimanfaatkan waktu. Ya. Silahkan untuk dapat murojaah, dibaca ulang apa yang telah dipelajari dan dihafal ulang apa yang telah dipelajari. Ada pertanyaan yang pertama, amalan apa saja yang bisa dikerjakan wanita yang sedang haid? Selain zikir pagi petang, berbakti kepada suami dan orang tua, terkadang waktu habis sia-sia, gemar scroll sosmed atau nonton drakor. Ini nggak tahu tulisan suaminya apa tulisan istri. Ya, jadi dia bisa membaca Al-Quran dari hafalan yang dia miliki. Ya, murojaah dari hafalan yang dia miliki itu dibolehkan. Kemudian juga perbuatan baik itu banyak. Ya,
memasak, kemudian juga dia bisa kalau suka menjahit, atau membantu suaminya berjualan di rumah misalkan, membuat makanan, kemudian dijual makanan tersebut. Wah, Masya Allah lah. Perbuatan baik itu banyak. Yang sedikit itu sebetulnya pintu kemungkaran ya. Kalau perbuatan baik, kalau mau dicari insya Allah banyak. Tinggal bagaimana pemanfaatan terhadap waktu yang ada. Berbincang dengan anak, membantu anak mengerjakan apa yang jadi tugasnya, membimbing anak, bukan mengambil alih tugas anak ya dari guru, dia yang ngerjain, bukan. Artinya membimbing, membersamai anak, bermain dengan anak, itu banyak hal yang bisa dilakukan. Apakah tepat kita tidak memberikan uang atau sedekah kepada seorang pengamen, walau kita melihatnya kasihan atau iba kepada pengamen tersebut? Karena saya mengingkari perbuatan atau ngamen mencari uang dengan melantunkan musik. Jadi pemberian kepada seseorang karena kemungkaran yang dia lakukan, hal tersebut tidak diperkenankan. Jadi jika profesi dia misalkan sebagai pengamen, dia tetangga kita, nggak masalah, kita lihat dia punya kekurangan, kita ngirimkan makanan ke rumahnya, tapi bukan pemberian atas nyanyian yang dia dendangkan. Bedakan antara dua hal ini. Kalau dia datang ke rumah kita mengamen, kemudian kita memberikan, si B memberikan, si C memberikan, dia akan melihat bahwa mengamen ini sesuatu yang menghasilkan bagi dia, sehingga dia akan menjadikan itu sebagai satu profesi dan dia akan terus melakukan hal tersebut. Tapi jika dia tidak melihat ada respon yang baik untuk pendapatan, dia akan segera mencari pekerjaan yang lain yang halal bagi dia. Jadi kalau saran saya, kalau misalkan datang untuk mendapatkan uang dari nyanyian yang dilantunkan, itu tidak perlu diberikan. Tapi jika dia merupakan tetangga kita dan memang kekurangan, gak masalah kita kirimkan makanan karena dia punya hak sebagai tetangga. Tapi bukan sebagai pemberian atas lantunan yang dia berikan. Jangan dipanggil, Pak, sini Pak, Bapak kan tetangga saya, nyanyi 10 lagu Pak, nanti saya kirimin makanan. Nah itu tidak boleh ya. Karena, dan ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang orang karena tadi merasa kasihan. Makanya kan saya pernah sampaikan bahwa kebenaran itu di antara sebab paling banyak kebenaran itu ditolak selain daripada akal adalah perasaan. Mengedepankan perasaan itu sering menyebabkan kita mengorbankan kebenaran. Jadi karena kasihan, nggak tega, kemudian juga kadang karena khawatir tersinggung, kemudian kita rela melakukan apa yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kan banyak kemungkaran itu karena perasaan dilakukan. Coba bapak atau ibu yang sekarang masih bersalaman dengan iparnya, nggak usah dijawab. Saya yakin pasti ada 1-2 ya. Bersalaman dengan ipar. Kalau ditanya kenapa, bukan nggak tahu dalilnya, cuman nggak enak. Dalilnya tahu bahwa kalau bersalaman dengan yang bukan mahram itu, kepala kita ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada bersalaman dengan yang bukan mahram. Tahu dalilnya, tersebar di mana-mana. Tapi kenapa masih melakukan? Nggak enak, kagok. Kalau ketemu takut tersinggung. Perasaan selalu dikedepankan. Padahal menolak bersalaman dengan yang bukan mahram itu bukan satu perbuatan tercela. Justru perbuatan baik, cukup disampaikan dengan rasa hormat kepada dia, tapi nggak seru bersentuhan. Nah sama dengan ini, kadang-kala kita tahu itu mungkar, tapi kenapa kita masih lakukan? Nggak enak, takut tersinggung. Udah tahu Pak, saya di rumah tuh suka ada pengamen yang keliling. Kalau rumah saya nggak pernah dia berhenti, nggak pernah nyanyi di depan rumah saya. Nggak pernah nyanyi di depan sebelum rumah saya, masalah rumah saya dia lewat terus karena dia percuma, nggak pernah ada yang ngasih gitu. Ya. Percuma, tidak pernah dikasih ya.
Jadi kalau kita mau kasih makanan kasih, tapi bukan atas nyanyian yang dia lantunkan. Dia tetangga kita lihat ada orang lagi duduk, kita lihat kekurangan, kita beri makanan. Tapi bukan upah atas nyanyian dia. Karena nanti akan jadi satu kebiasaan. Dan ini kembali kepada pemahaman tentang hukum musik. Ya, jadi jika pendapat para ulama 4 mazhab itu kita yakini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in tentang hukum musik, kita ikut pendapat mereka semua itu, maka kita akan memperlakukan hal tersebut. Tapi kalau kita ingin mengambil ketergelinciran dari Ibnu Hazm yang menghalalkannya seorang diri, kemudian mengklaim ini adalah khilaf, perbedaan pendapat, ya kita akan masuk dalam ranah yang luar biasa tuh. Jadi jangan heran kalau sekarang karena fatwa sebagian orang atau jawaban sebagian orang yang ngambang kanan enggak kiri enggak tentang hukum musik, itu banyak akhirnya anak muda berkreasi, bersolawat dengan musik rock, bersolawat dengan musik koplo, karena orang yang menyanyikan lagu religi dengan musik pop, bagi mereka itu benar. Kata orang yang genrenya musik rock, mending saya juga boleh dong berkreasi pakai musik rock, apa salahnya? Akhirnya yang genrenya koplo katanya saya juga boleh dong. Akhirnya semua, sehingga kita saksikan banyak sekali orang yang masuk dalam ranah tersebut, bahkan sebagian melantunkan ayat Al-Quran dengan iringan musik. Ketika dilarang, kenapa dilarang? Kan ayat Quran lebih bagus daripada sekedar pujian. Maka hukum musiknya ini sendiri yang jadi pangkalnya. Makanya tidaklah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, 4 mazhab mengharamkan tentang musik, kecuali mereka tahu efek dari penghalalan hal tersebut seperti apa. Efek penghalalan hal tersebut seperti apa. Orang-orang yang berani mengatakan halal, ini pertanggungjawabannya berat. Karena ini bukan khilaf yang mu'tabar, bukan perbedaan yang dapat dijadikan sebagai pilihan mau kanan mau kiri. Ini ulama hampir seluruhnya, kecuali hanya Ibnu Hazm saja dari ulama terdahulu. Yang mana Ibnu Hazm pun para ulama menyebutkan tergelincir dalam masalah ini. Jadi nggak bisa disebut khilaf mu'tabar. Nah, kalau kita ikuti pendapat mayoritas ulama tersebut tentang hukum musik, di sanalah ada konsekuensi yang harus kita laksanakan. Tapi tetap dengan cara yang hikmah. Ini jangan misalkan ada orang ngamen depan kita, keluar, nggak seperti itu juga. Ya nggak boleh seperti itu. Ya, cukup kasih tanda, mohon maaf. Ada kemungkinan, kesempatan kita menjelaskan hukumnya, jelaskan. Kalau tidak memungkinkan, kita doakan kebaikan untuk dia. Ya, jangan juga bersifat kasar, acuh tak acuh. Karena kita kalau makan di restoran, di tempat manapun itu, pinggir jalan, lihat kita jenggotan, tuh nyanyinya berubah jadi sholawatan, Pak. Nyanyinya berubah jadi sholawatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita semua untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dan sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan, yang saya katakan bahwa fitnah yang menimpa kita ini luar biasa di banyak tempat ya. Bahkan insyaallah lah di pertemuan berikutnya kita bahas ya. Ya karena memang perlu untuk ana bahas, karena jangan sampai kita ini menjadi terasing. Ahlus sunnah menjadi terasing di tengah-tengah ahlus sunnah itu sendiri. Cukuplah Islam menjadi terasing di tengah umat secara keseluruhan, dan ahlus sunnah menjadi terasing di tengah-tengah umat Islam. Bayangkan Indonesia itu secara survei itu hanya 38% umat Islam yang sholat. Yang sholat itu hanya 38%. Berarti kan terasing orang yang sholat di tengah-tengah umat Islam sendiri. Belum dari yang sholat itu gimana sholatnya, benar tidak bacaannya, itu juga pasti akan lebih terasing. Nah sekarang ini keterasingan ahlus sunnah di tengah ahlus sunnah itu luar biasa. Ini perlu pembahasan khusus biar nanti saya insya Allah di tanggal 16 November
muqaddimahnya tentang hal itu. Semoga Allah mudahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.